Abe selamat tingulatai, salam sujud kendem lempang. Om Swastiastu, umat sedharma yang dikasihi dalam Tuhan kita Ranjing Hati Langit, tidak Sang Hyang Widiwasa. Sebelum kita masuk dalam segmen yaitu dalam diskusi yaitu peran pemuda Hindu merawat keberagaman dalam falsafah Huma Betang, mari kita bersatu di dalam doa saya bawakan secara duka ringan. Kita mulai. Ike mengaku tutang percaya ranjing hatala ketemparan, langit ketembuan, petak kebijakan, nyalung kepanduyan, kalata peredukan. Inanjuri bahingganan tandak, bulau-bulau pentertata, banjung rabia sudun guntum, bahing penganakanda, bulau parum hai, meluk benteng, sirudatu hujem merantau ruang, ije gantung pahalendang tinggi pahalingei. Bambahingan penyerai bulan neusir sari pangku, plus nyelumbu ambun tilap teluk puluh melengkawet enu 15 lamping. Palus ganan tanda kota pektasi kepenyungan manjung labu tumbang lawang langit ujun anjung inang kalau kang karumut bahing ganan tanda kuyoyo tinggal tatu ranjing hatel langit jata lawang bulau duan hemekan katun basah wong ketika tu ike tinggal esum melalus telu gawi ike itu mangat kuasa ranjing hatel langit jata lawang bulau halajur mempahayak telu gawi ike itu mengatur sebujur kebejuran kilau ranjing ke pendereh bunung tengah halajur akan ike kepintar karati penyelem menguntek penarang ate perintah trawe parus jalan perajang tutur mangat narai ijen nutur nyerita ike mengaturas tahu bujur kebujuran uang pantai danum injam tingang tu yoran yang hatel langit jata belawang bulau uang kuasa bebe ike lajur menyarah narai bebe tirung hitung ike pelakuan ike tapi ike dia tahu nyewut ije mije ranjing hatala tagal kuasa ije menghunjun berajawang ije beken kuasa mandung ketawa narai bebe kerangkan ningun ike tingang esum. Dia betanak panjang au baing ganan tandaku, palus buli ganan tandaku, buli nyelem karepurun jakat liang lembaran malam panjang, uang aram tentang kuasa mijahai kelajur menyarah tentang berlaku asi, kuru kembaron nikah hendai buli, kuru kembaron nikah hendai buli, kuru kembaron nikah hendai buli, sahi, om santi, om. Selamat sore umat Hindu Dharma yang dikasih dalam Tuhan kita Ranjing Hati Langit, Ida Sang Hyang Widiwasa. Sore hari ini bertemu lagi dengan kami 3 pemuda Hindu yang pada kesempatan hari ini memberikan yaitu saling berbagi cerita dan juga pengalaman yang pasti ini dalam tema yang akan kami bawakan pada kesempatan hari ini yaitu peran pemuda Hindu merawat keberagaman dalam falsafah Huma Betang. Saya sendiri Pranando selaku pemuda Hindu Kaharingan yang nanti juga akan menjabarkan apa sebenarnya bagaimana peran pemuda Hindu merawat keberagaman dalam falsafah Huma Betang. Sebelum lebih jauh mungkin langsung kita persilahkan untuk bersama-sama kawan-kawan di sini untuk mendiskusikan dan juga memberikan pemahaman untuk kawan-kawan pemuda khususnya dan seluruh umat sedharma yang menyaksikan acara siar dharma pada sore hari ini. Mungkin langsung dipersilahkan juga dari Bung Handi Wijaya selaku Ketua KMDI mungkin memperkenalkan diri dan juga bagaimana tanggapan dari Bung Handi terkait peran pemuda Hindu merawat keberagaman dalam falsafah Huma Betang di Kalimantan Tengah. Persilahkan. Baik, terima kasih masyarakat khususnya Kalimantan Tengah, khususnya umat sedharma, umat Hindu yang ada pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Handi Wijaya. Saya menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini kita ingin mencoba berbincang-bincang terkait bagaimana sih peran pemuda dalam merawat keberagaman dalam bingkai falsafah Huma Betang. Jadi konteksnya ini adalah sangat menarik karena ini adalah berbicara pemuda. Kita coba memberikan pemahaman beberapa indikasi nanti sehingga nanti kita bisa mengedukasi masyarakat luas khususnya Kalimantan Tengah yang hari ini diadu domba dan diadu seperti apa yang telah disampaikan di berbagai masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah. Mereka sering beradu sesama mereka, tetapi mereka tidak berani melakukan action dengan menunjukkan diri, tetapi mereka lebih beraninya ketika sesama mereka. Nah, itu coba nanti kita
kaji bersama, kita sampaikan bersama bagaimana sih konteks pemuda hari ini menanggapi menjaga keberagaman dalam falsafah Homo Betang. Mungkin itu pengantar dari saya, mungkin nanti ditambahkan oleh yang di samping saya yang lebih juga skalanya pemuda. Mungkin itu dulu dari saya persilahkan kepada Bung Wawan untuk memperkenalkan dirinya pada sore hari ini. Ya, terima kasih. Selamat sore hadirin sekian masyarakat Kalimantan Tengah. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan Om Swastiastu, tapi selamat Lingkungan Natal, selamat Jut Melempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus. Ya, sesuai dengan tema kita pada Siar Dharma sore hari ini mengenai peran pemuda Hindu merawat keberagaman dalam falsafah Homo Betang. Di sini pemuda Hindu, secara pandangan saya pribadi, harus paham betul dengan nilai-nilai luhur yang telah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh kita terdahulu mengenai bagaimana sejarah Kalimantan Tengah ini dibentuk dengan berbagai macam bahasa, suku, agama, sehingga Kalimantan Tengah ini bisa menghasilkan sebuah gagasan, yaitu Homo Betang yang kita anggap bersifat nasionalis tapi tidak melupakan nilai-nilai luhur. Pertama-tama, perkenalkan saya Wawan Pardhonika Saputra. Saya perwakilan dari DPP Pradah Kalteng, sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga, menyampaikan pandangan peran pemuda terhadap dinamika yang ada di Kalteng ini juga, bagaimana sama-sama kita menjaga dan merawat Kalteng ini dengan nilai-nilai luhur yang sudah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh terdahulu. Nah sekarang semangat itu harus kita jaga, harus kita rawat berdasarkan dan kita filter juga isu-isu dari luar yang ingin memecah belahkan Kalteng dalam isu SARA. Itu yang harus kita jaga. Pemuda memiliki peran untuk memfilterisasi dan mencerdaskan massa terkait bagaimana kita pemuda Kalimantan Tengah harus punya sikap, harus mengambil bagian bagaimana kita pemuda dari Kalteng ini bisa menjadi contoh untuk pemuda-pemuda yang berada di daerah lain. Kita di Kalteng, saya rasa mampu menjadi contoh dalam artian dengan semboyan kita falsafah Homo Betang sangat jelas di situ ditanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Betang ibaratkan suatu rumah yang besar, di dalamnya berbagai macam suku, agama, bahasa, tetapi kita mampu hidup rukun, saling bergandengan tangan. Ketika ada permasalahan di Kalteng mengenai dinamika sosial, kita pemuda harus ambil bagian untuk membantu masyarakat Kalteng. Agar nanti kiranya kita pemuda yang notabene akan memegang tongkat estafet kepemimpinan, baik itu menjadi gubernur, menjadi DPR, menjadi penjabat-penjabat stakeholder pemerintahan, atau menjadi guru, menjadi dosen, kita harus mempersiapkan diri dari sekarang, pemuda. Maka dari itu, pemuda wajib yang namanya memiliki pendidikan dan lebih harus memiliki dan paham tentang nilai-nilai ajaran agama. Pertama kami Hindu Keharingan pun kami sebagai pemuda terus belajar menggali nilai-nilai luhur. Bagi kami perbedaan bukan menjadi masalah. Kami sudah biasa hidup berdampingan dengan saudara-saudara kami yang Muslim, Kristen, Hindu, Buddha. Tapi kami tetap satu. Sering pemuda ini mengadakan diskusi-diskusi, forum-forum berbicara tentang masalah sosial di Kalteng. Bagaimana kita sama-sama bergerak demi Kalteng untuk lebih baik ke depan. Harapannya terkait isu SARA, kita sudah bijak menghadapi ini dan berpikir jernih. Bahwasanya kita pemuda Kalimantan Tengah mampu menjaga nilai-nilai luhur berdasarkan falsafah Homo Betang secara nasionalis demi kemajuan umat
yang ada di Kalteng, terlebih-lebih umat di Indonesia. Mungkin itu pembuka dari saya. Silahkan nanti saudara saya Fernando menyampaikan beberapa hal terkait pandangan dia bagaimana peran pemuda merawat keberagaman berdasarkan Pasapah Humabetang. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih dari dua rekan saya, Bung Handi dan Bung Wawan. Mungkin kata pengantar yang sudah disampaikan juga, kita sambil sharing ya, sambil sharing antara pemuda yang hari ini peran pemuda yang ingin dilihat bagaimana sebenarnya peran pemuda Hindu khususnya di Kalimantan Tengah dengan Falsafah Humabetang ini memiliki peran. Yang terjadi hari ini adalah seperti yang kita lakukan pada saat hari ini. Ada dari KMHDI, dari Prada, dari kita Hindu Karingan Pemuda. Ini adalah salah satu peran yang kita lakukan. Artinya bukan hanya di eksternal saja dengan umat yang lain, tetapi organisasi-organisasi yang ada, baik itu di kalangan kita pemuda, inilah salah satu contoh yang kami berikan kepada saudara-saudara sedharma. Artinya bagaimana semua komponen yang ada ini selalu bersinergi. Artinya khususnya di Kalimantan Tengah dengan Falsafah Humabetang yang menjadi slogan, yang menjadi semangat masyarakat Kalimantan Tengah ini dapat terus kita kobarkan. Seperti yang disampaikan oleh Bung Wawan tadi, bagaimana peran pemuda di Kalimantan Tengah dengan adanya Falsafah Humabetang ini akan menjadi garda terdepan. Ya, jadi benteng-benteng khususnya kita yang ada di Kalimantan Tengah untuk memfilterisasi baik itu SARA, baik itu berita-berita bohong, hoax. Itulah hari ini peran pemuda Hindu dibuatlah bersinergi. Artinya di sini kita kobarkan itu menjadi benteng. Dengan adanya Falsafah Humabetang yang membuat segala perbedaan itu melebur menjadi satu kesatuan. Kita sudah biasa hidup berdampingan ibarat seperti sebuah taman. Kalau bunganya hanya satu warna, maka tidak akan indah. Tetapi kalau taman itu diisi dengan berbagai warna bunga, inilah suatu keindahan. Itulah Humabetang itu sendiri. Artinya keberagaman yang ada itu adalah keindahan yang perlu kita jaga. Bukan begitu, Bung Handi, Bung Wawan? Ya, siap. Mungkin kita lebih untuk diskusi bagaimana sebenarnya keaktifan dari peran pemuda ini dalam menjaga keberagaman. Falsafah Humabetang ini kan sebenarnya acap kali hanya didengungkan, hanya diucapkan, tetapi action dan bagaimana sih pemuda kita ini hari ini, kalau saya sendiri, Bung Handi, Bung Wawan, sebenarnya bagaimana pemuda hari ini, khususnya pemuda Hindu Kaharingan, hari ini harus bersinergi. Bagaimana dengan adanya Falsafah Humabetang ini, dan sebagai pemuda Hindu Kaharingan, saya berkaca di kitab suci Panaturan, bagaimana itu menjadi acuan kita. Mungkin karena sebentar lagi kita lanjut, mungkin di segmen selanjutnya, karena sebentar lagi iklan, kita lanjut diskusi yang lebih panas lagi lah ibaratnya untuk memantik saudara-saudara kita yang lain.
Manatai, salam sujudkan dan melempang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi dalam acara kita Siar Dharma yang pada kesempatan hari ini kembali dengan 3 pemuda yang masih hangat-hangatnya ini untuk berdiskusi melanjutkan apa yang disampaikan saat tadi terkait bagaimana falsafah Huma Betang ini yang menjadi acuan ini dapat menjadi semangat kita bersama ini perlu selalu kita gelorakan. Ya. Mungkin biar lebih santai, silahkan dari kawan-kawan, dari Bung Handi, Bung Wawan, bagaimana pandangan untuk Kalimantan Tengah sendiri, umat Pran Pemuda Hindu hari ini. Silahkan. Mungkin kita berbicara dulu terkait falsafah Huma Betang ini. Khusus kita di Kalimantan Tengah, mungkin hari ini kita menyadari bahwa nilai-nilai filsafah Huma Betang itu sudah mulai terkikis. Kenapa saya menyampaikan itu? Karena hari ini kita berkaca dari cara kita menghargai orang, terus juga cara kita menghormati para orang-orang tua, itu sudah mulai terasa di kalangan anak-anak kita. Nah, generasi-generasi penerus kita tidak akan mengalami pemahaman yang sama jika kita tidak mengedukasi. Hari ini peran kita sebagai pemuda mengedukasi. Bagaimana sih konteks falsafah Huma Betang hari ini? Falsafah Huma Betang bukan hanya diisi di dalam rumah berbagai agama. Nilai penting dalam falsafah Huma Betang adalah nilai kita saling menghargai sesama. Itu yang sangat penting. Karena hari ini ketika kita tidak menerapkan nilai-nilai saling menghargai, maka otomatis kita tidak akan hidup rukun dan damai. Nah, itu dalam konteks kita bermasyarakat di Kalimantan Tengah. Karena sejatinya konflik-konflik terjadi di internal, khususnya di Kalimantan Tengah, terjadi karena hal gesekan-gesekan tersebut. Makanya seperti apa yang saya sampaikan di awal, kenapa adanya gap di masing-masing kelompok khususnya di Kalimantan Tengah, saling beradu. Nah, saling beradu, tidak mengedukasi, tetapi mereka saling beradu. Siapa sih yang paling kuat? Dayak mana yang paling kuat? Nah, itu kita juga menyadari hal tersebut. Nah, sehingga itu menjadi konsen kita bersama, khususnya kita pemuda, untuk sama-sama memberikan pemahaman agar kalau kita ingin maju, khususnya Kalimantan Tengah, apa sih yang mau kita dorong? Nah, karena berbicara orang-orang dulu, ketika ada permasalahan mereka duduk bersama, musyawarah dan mufakat di dalam rumah betang itu. Tapi hari ini terjadi ketika ada konflik dan lain sebagainya, mereka tidak mau mendengarkan sesama. Kita lupa bahwa ketika kita salah, kita saling memaafkan. Nah, ketika orang lain salah, harusnya kita memaafkan mereka. Tapi hari ini ada intimidasi dan juga statement pribadi, sehingga ada beberapa sesama Dayak pun saling musuh-musuhan. Nah, itu yang tidak kita inginkan nantinya terjadi, sehingga ini menjadi tugas kita bersama, khususnya pemuda, agar sama-sama juga bersinergi lah untuk mengedukasi. Karena SDM pemuda hari ini tergantung pada generasinya. Nah, ketika generasi tidak mendapatkan edukasi, maka nilai-nilai kita akan jauh ketinggalan oleh suku-suku lain, khususnya suku yang di luar Kalimantan Tengah. Nah, sehingga itulah yang tidak kita inginkan nantinya, sehingga kita sama-sama bergandengan tangan, karena ini bukan tugas 1-2 orang, tapi ini adalah tugas kita bersama. Ya. Karena tokoh-tokoh kita juga nanti akan pada saatnya kita lah yang menggantikan. Nah, nilai-nilai itu yang harus tetap kita tanamkan dalam khususnya generasi muda kita. Mungkin itu yang memang konteks kita. Mungkin bagaimana nanti menurut Bung Wawan selaku juga pemuda menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada, khususnya sering kita di Kalimantan Tengah diadu domba, sehingga sesama Kalimantan Tengah ya bertengkar, orang-orang luar yang memanfaatkan hal-hal tersebut. Karena kita sudah mengalami yang namanya bersatu terhadap NKRI, kita sudah sumpah darah bahwa Dayak khususnya Kalimantan Tengah juga ikut andil bagian dan bergabung dengan NKRI. Mungkin itu
yang konsennya kita hari ini, Ya, siap. Bung Wawan dan Bung Nando. Mungkin pemantik dulu dari Bung Wawan, bagaimana sih hari ini menanggapi falsafah Huma Betang ini yang menurut saya tadi kan hampir terkikis nih di Ya. kalangan pemuda. Bagaimana hari ini tanggapan Bung Wawan sendiri? Ya, terima kasih kepada saudara saya Handi Wijaya. Saya lebih berbicara tentang historis. Bagaimana sering kita gaungkan falsafah Huma Betang ini notabene itu sama dengan Pancasila. Kita tahu dulu presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, ketika ingin mengajak Kalimantan Tengah atau Borneo atau Kalimantan secara keseluruhan untuk bergabung dalam NKRI, kita sepakat bahwasanya di sila kelima itu ada namanya keadilan. Ya. Nah, intinya tidak ada yang lebih dominan, tidak ada yang harus tertinggal. Makanya saya bilang sama rata, sama rasa. Sekarang harus kita sadari kenapa gesekan ini muncul. Kan memang ketika kita bergabung dalam suatu wadah, tempat, dan kita merasa bagian kita itu tidak adil, itu sering akan muncul gesekan atau pemikiran-pemikiran bersamanya, kita ini dalam Huma Betang kok tidak satu, tidak sama rasa gitu. Ya. Nah, itu yang sering membuat gesekan itu terjadi. Nah, harapan saya bagaimana kita sebagai pemuda ini dilibatkan ketika ada forum-forum mengenai permasalahan ekonomi, permasalahan politik, permasalahan sosial dan lain-lain, budaya, kita dilibatkan. Dalam artian pemuda yang notabene sekarang adalah orang-orang yang berpendidikan harus dilibatkan dalam stakeholder pembangunan agar bagaimana nanti dan bila mana nanti pemuda dari kalangan manapun itu harus ambil bagian. Bukan hanya tentang kita Hindu Karingan saja, tetapi saudara-saudara kita yang di Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain. Harus kita libatkan. Apa sih pandangan pemuda terkait dengan pembangunan yang ada di Indonesia ini? Apakah kita sudah merasakan itu keadilan? Ya. Makanya saya bilang pemuda perlu dilibatkan dalam pemikiran-pemikiran yang sehat seperti ini. Diskusi-diskusi sehat pemuda perlu dilibatkan. Dan perlu didengarkan dan pemuda perlu dipertimbangkan. Karena ya harus saya akui, siapa lagi kalau bukan kita ke depannya nanti untuk memimpin bangsa ini. Di Hindu sendiri pun kita sudah sepakat, kita sudah final dalam integrasi. Tidak ada gesekan di situ. Yang kita harapkan bagaimana pemuda-pemuda Hindu nanti yang ada di Kalimantan Tengah ini sama-sama kita dorong, sama-sama kita bantu, kita sadarkan, kita ajak berorganisasi, kita ajak gabung di diskusi-diskusi atau forum-forum yang sehat. Bagaimana sama-sama kita memajukan Hindu Karingan ke depan. Karena sering saya katakan, kalau sudah berbicara Dayak itu tidak akan pernah lepas dari namanya Hindu Karingan. Ya. Tidak akan pernah lepas dari namanya falsafah Huma Betang. Ya. Agar ini tidak menjadi gesekan ke depan, harapannya semua stakeholder itu dilibatkan. Kalau ada permasalahan, tolong jangan di-up ke media sosial dengan menyatakan dirinya paling benar, golongan ini yang paling benar. Tetapi pernahkah kita berpikir duduk bersama menyelesaikan bagaimana yang seharusnya ini kita diskusikan, kita rapatkan, kita atur, bagaimana kita sama rata, sama rasa itu tadi berdasarkan falsafah Huma Betang dan Pancasila, bahwasanya keadilan yang harus kita tegakkan. Nah, berarti menurut Bung Wawan itu kan untuk menjaga keberagaman dalam falsafah Huma Betang itu berarti kita ketika ada permasalahan kita harus duduk bersama, Siap. diskusi dan juga dalam ruang terbuka untuk mendengar Ya. menyerap aspirasi, mungkin seperti itu kayaknya. Kita harus ciptakan forum-forum yang sehat. Karena di media sosial ini, ya saudara-saudaraku, ketika ada statement yang notabene itu bahaya ataupun bisa memecah belahkan persatuan Dayak, NKRI, terlebih-lebihnya, itu perlu kita rangkul, cepat kita undang, kita bikin diskusi forum-forum sehat. Apa sih sebenarnya yang menjadi kegelisahan teman-teman ini? Apa sih yang menjadi kegelisahan saudara-saudara kita ini? Sehingga opini yang dibangun itu tidak hanya persepsi pribadi. Nah, Seperti sepakat. itu. Ya, itu berkaca dari apa yang disampaikan oleh Bung Handi dan Bung Wawan di dalam kitab suci Panaturan sebagai pedoman bagi umat Hindu Karingan, bahwa kita sudah
difirmankan oleh Ranjing Hatala Langit, yaitu dalam pasal 39, Ranjing Hatala membagi keluarga Raja Bunu menyebar ke seluruh permukaan bumi. Artinya saat kita menyadari di muka bumi ini bahwa sebenarnya Ranjing Hatala Langit sudah berfirman kepada kita bagaimana pada saat itu dari keturunan Raja Bunu yang diturunkan melalui Pelangkabulau Lambayung Nyahu ke pantai Danau Injam Tinggang ini, artinya sudah difirmankan oleh Ranjing Hatala. Artinya di dalam pasal 39 itu Ranjing Hatala sudah memberikan bagaimana ide-ide, pemikiran, gagasan, dan juga kreativitas yang dimiliki ini sudah dibekali masing-masing. Artinya dengan perbedaan yang ada hari ini bukan menjadi pemecah belah. Siap. Khususnya peran pemuda Hindu ini untuk merawat ini. Ya. Artinya seperti yang disampaikan oleh Bung Wawan tadi, Hindu Kaharingan pastilah Dayak seperti itu. Ya. Artinya seperti itu. Dengan Hindu Kaharingan yang memang kental dengan adat istiadat, dengan budaya, dengan titah-titah yang disampaikan oleh leluhur melalui kitab-kitab suci Panaturan dan juga tuturan para tetua, tokoh agama, rohaniawan, inilah yang juga perlu sebenarnya pemuda hari ini baik dimanapun di daerah, inilah yang harus selalu kita dengungkan, baik itu untuk sesama kita, bagaimana penguatan jati diri yang dimiliki oleh pemuda Hindu hari ini, itulah yang menjadi kekuatan kita, menjadi benteng kekuatan di diri kita masing-masing. Mungkin itu yang
pemirsa, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah yang sedang menonton pada sore hari ini. Kembali lagi bersama kita, tokoh-tokoh muda, generasi muda kita, membicarakan peran pemuda dalam merawat keberagaman dalam bingkai Falsafah Huma Betang. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa pengantar dan juga poin inti kita bahwa hari ini kita juga sama-sama merasakan bahwa peran pemuda ini bukan hanya kita saja, bukan hanya pada pondasi umat Hindu saja, tetapi harus berkolaborasi dengan semua elemen dalam artian teman-teman lain. Sehingga hari ini kita juga paham agar gesekan-gesekan yang ada di dalam internal kita bisa kita sama-sama rasakan dan sama-sama kita mencari solusi, mungkin kayak gitu kata Bang Wawan tadi. Karena hari ini kita juga melupakan dalam artian musyawarah mufakat itu. Benar. Karena kita berbicara falsafah Huma Betang, ketika terjadi ada perselisihan ya kita duduk bersama, kita musyawarah mufakat bagaimana menjaga keberagaman. Kalau kita hari ini tidak pernah duduk bersama, kita tidak pernah apa sih mau kamu dan apa yang ingin kamu berikan untuk saya dan apa yang saya berikan untuk kamu. Nah, itu nanti akan memberikan edukasi tersendiri ketika kita sama-sama punya suatu momen bisa duduk bersama dan punya tujuan yang sama. Karena hari ini kita sadari bahwa membangun Kalimantan Tengah bukan hanya pada satu orang saja. Kita harus bergandengan tangan. Sepakat. Karena kita juga tidak kalah SDM kita, khususnya orang Dayak sendiri yang hari ini malang melintang dalam tatanan Kalimantan Tengah. Ada yang profesor, ada yang doktor. Itu merupakan bentuk wujud SDM Kalimantan Tengah hari ini. Tapi perlu kita sadari juga, Bung Wawan dan Bung Nando, hari ini apakah kita ketika kita berhasil atau umpamanya kita jadi profesor dokter, apakah mau membangun Kalimantan Tengah lagi? Nah, untuk regenerasi kita. Itu yang perlu kita sama-sama sadari juga hari ini. Menjadi polemik besar bagi kita semua agar apa yang ilmu yang kita dapat bisa kita salurkan untuk generasi-generasi kita. Nah, mungkin itu menurut pandangan saya secara pribadi maupun lembaga, karena hari ini ketika kita dibenturkan harus kita lawan bersama-sama. Tidak bisa hari ini berbicara apa sih permasalahan topik di Kalimantan Tengah, tapi kita hanya berbicara satu orang saja, berbicara golongan. Karena visi misi masing-masing orang belum tentu sama kalau kita tidak duduk bersama dalam bingkai Huma Betang itu. Kalau menurut saya, mungkin menurut Bung Wawan dan Bung Nando, kayak gimana sih konsep kita dalam menjaga dan merawat falsafah Huma Betang ini agar mewujudkan keberagaman, khususnya kita di Kalimantan Tengah? Ya, mungkin saya menarik yang disampaikan oleh Bung Handi dari tema yang sudah kita sama lihat, yaitu ada peran pemuda Hindu merawat keberagaman. Artinya ada banyak poin yang terjadi yang kita bisa baca di sana. Artinya peran bagaimana sekarang pemuda Hindu itu di dalam setiap jejak untuk berpikir, untuk membuat suatu kegiatan di sana, kita pemuda Hindu harus berperan. Artinya kita bukan orang yang menunggu. Artinya siap dengan peran apapun peran yang akan diberikan di situ, kita siap untuk diberikan dengan kolaborasi dengan orang lain. Iya, dan juga terkait ini pemuda ini siapa sih hari ini? Pemuda ini adalah kaum milenial yang masih fresh, ibaratnya secara pemikiran, secara jasmaninya masih segar, ini masih fresh semuanya. Artinya pemuda hari ini ibaratnya jangan kalah lah sama yang tua semangatnya. Yang tua bisa semangat, yang muda harus lebih semangat. Itulah pemuda hari ini. Itu yang harus bisa ditampilkan oleh pemuda Hindu hari ini. Dan juga tapi gini juga Bung Nando, karena kita juga menyadari bahwa hari ini kita juga di kalangan pemuda kadang juga dibenturkan, saling gesek-gesekan. Itu bagaimana sih kita coba agar merangkul dan dalam bingkai falsafah Huma Betang itu? Karena hari ini juga kita menyadari kan ada gesekan karena beda garis langkah atau apalah bahasanya. Nah, saya menarik Bung Handi untuk gesekan-gesekan tersebut yang disampaikan oleh Bung Handi.
terkait apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan merawat tadi. Merawat, bagaimana sih cara kita merawat untuk mengantisipasi gesekan-gesekan yang terjadi ini. Seperti yang disampaikan oleh Bung Wawan tadi, bagaimana kita duduk sama rendah, tinggi sama rata. Ya, betul Bung Wawan? Siap. Salah. Sama rasa. Gitu. Ya, sama rasa. Artinya seperti itu. Artinya dengan kita bisa merawat pemuda Hindu hari ini, perannya yaitu merawat bagaimana keberagaman ini, itulah yang harus kita gaungkan. Dan juga yang seperti disampaikan Bung Handi tadi, tidak terlepas, tidak hanya satu golongan saja. Untuk bisa kita mempertahankan Palsafah Huma Betang ini, semua elemen, semua warna, semua golongan harus terlibat di dalamnya. Nah, mungkin Bung Wawan yang memang aktivis lah, selaku pemuda Berjuang juga. Enggak lah. Berjuang. Kita sama-sama berjuang gitu kan. Intinya kalau saya menanggapi akan hal ini, harus kita sadari banyak saudara-saudara kita yang dari luar daerah masuk ke Kalimantan Tengah ataupun bekerja di sini ataupun kuliah mengayuh pendidikan. Jadi harapan kita Huma Betang ini bukan hanya menjadi falsafah saja, begitu juga dengan Pancasila, tetapi implementasinya di masyarakat itu tidak ada gitu. Nah, hanya kita hafalkan tetapi kita tidak terapkan. Berarti nilai-nilainya itu yang perlu kita Makanya saya secara pribadi sebenarnya lebih kepada diri sendiri masing-masing. Apakah saya ini Pancasila? Apakah saya ini masyarakat Kalimantan Tengah yang notabene mendalami atau menerapkan Palsafah Huma Betang ini sebelum saya berbicara tentang Huma Betang kepada orang lain, agar nanti ketika kita berbicara pun orang pun bisa melihat dia ini berbicara sementara dia juga secara gerakannya di masyarakat itu tidak ada gitu. Jadi intinya bukan hanya teori gitu. Nah, kalau kita berarti perlu adanya aksi juga. action. Harus diimbangi berarti. Notabene juga kan sekarang Kalimantan Tengah juga terkena dampak COVID, terkena dampak banjir. Bagaimana kita pemuda Hindu ini bergerak? Nah, intinya saya harapkan dari kita untuk kita, gitu kan. Dari kita untuk kita. Nah, jadi harapan saya juga kepada saudara-saudara saya yang notabene datang ke Kalimantan Tengah harus paham betul bagaimana Huma Betang ini ada di Kalimantan Tengah, ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Iya, betul sekali. Nah, begitu juga kalau kami berkunjung ke daerah lain, di mana bumi bijak, di situ langit dijunjung. Dalam artian kita saling paham. Ketika kita masuk ke rumah orang, kita ketok, permisi dengan niat baik. Saya pastikan kita merawat Palsafah Huma Betang ini, begitu juga dengan kawan-kawan yang daerah lain, itu tetap aman, tetap sejuk. Artinya harus mulai dari diri kita. Diri kita. Itu. Artinya saat kita bertamu ke rumah orang lain dengan cara yang sudah kita lakukan, artinya saat orang kembali bertamu ke tempat kita, orang juga akan mengikuti bagaimana kita bertamu. Ya, begitulah kira-kira. Mungkin sekarang Bung Handi, Bung Wawan, kita sudah berada di akhir segmen. Mungkin saya menyampaikan sedikit closing statement dari saya terkait bagaimana sebenarnya peran pemuda Hindu hari ini merawat keberagaman dalam Palsafah Huma Betang. Yang menjadi pesan saya hari ini adalah khususnya umat Hindu yang ada di Kalimantan Tengah, bagaimana kita dapat bergandengan tangan, dapat hidup berdampingan, tidak ada kita memandang orang lain itu buruk. Artinya kita tetap harus bisa menghargai, kita harus dapat selalu mengapresiasi apapun yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Itulah salah satu kita mewujudkan kecintaan kita untuk Kalimantan Tengah dan kepada umat kita, seperti itu. Artinya kita bisa menjadi contoh dan bisa menjadi teladan. Mungkin itu yang dari saya. Mungkin silahkan dari Bung Handi dan Bung Wawan. Baik, mungkin ini adalah segmen terakhir dan penutup pada segmen ini. Saya selaku Ketua Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan dan memberi pesan kepada seluruh pemuda-pemudi baik umat Hindu dan umumnya. Hari ini perlu kita sadari, yang perlu harus digarisbawahi adalah bahwa ketika kita salah
marilah kita meminta maaf ketika orang lain salah, ayo kita memaafkan. Saling berpikir positif, ayo memajukan sesama, karena kita tidak bisa memajukan Kalimantan Tengah kalau tidak bersama-sama. Mungkin itu pesan singkat kita untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah. Ya, terima kasih saudara-saudaraku Fernando dan Andi. Pandangan dari saya terkait closing statement, Kalimantan Tengah akan menjadi penyangga atau tiang untuk Indonesia ke depan. Karena Indonesia kita tahu ibu kotanya pindah di Kaltim. Kalimantan Tengah berada di dekat Kaltim, dan bagaimana Kalimantan Tengah ini menjadi contoh agar bahasanya Huma Betang ini bisa diterapkan juga secara nasional dengan berdasarkan semboyan Pancasila gitu. Dan juga harapan kami pemuda-pemuda Hindu Kaharingan yang notabene sedang mengayuh pendidikan ataupun aktif berorganisasi dalam gerakan mahasiswa ataupun gerakan pemuda harus dilibatkan dalam forum-forum sehat bersama pemerintah daerah agar kami juga menyampaikan keluh kesah kami masyarakat Hindu Kaharingan, masyarakat Dayak, bahwasanya turut andil ikut membangun Kalimantan Tengah untuk kita semua, ya, seperti yang saya katakan, adil untuk diri sendiri dulu, adil untuk orang lain, dan adil untuk orang banyak. Bahwasanya sila kelima bukan hanya dihafalkan, bukan hanya diterapkan, tetapi kita harus implementasikan secara masif agar nanti generasi-generasi selanjutnya ini bisa menikmati dan menjaga dan merawat bagaimana Huma Betang, Pancasila, NKRI itu harga mati. Ya. Kita bersaudara, kita satu, dan kita saling bergandeng tangan demi kemajuan masyarakat Kalimantan Tengah, Indonesia yang merdeka, jaya raya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Baik, kita sudah berada di penghujung acara, yaitu di dalam acara Siar Dharma. Mari bersama kita menutup acara pada sore hari ini bersama-sama satu dalam doa. Kita mulai, saya pimpin kita dari dalam doa. Inanjuri bahingganan tandak bula-bula pentatah banyak lebih aslim guntung bayi-bayi penganak anda bula parung hayi lebih benteng siru datuh jemrantau ruang iji gantung palindang tinggi palingai bambahingan penyanyi bulan yang siru sari pangku plus nyumbu amun tilap dari puluh melengkapet enu ni mebalas telamping kang karungut bahingganan tandak uyoyo tinggal tatuk dan ingat langit jata belawang bulau kang karungut bahingganan tandaku sampai wang ketika rajing hatala ike menutup telugawi nguan ike. Terima kasih Tagalasim tentang Sinta mijah lajur mawat tentang mempahayak ike berketempara pertengahan palus ijekan kahapus ranjing hatar langit lajur mengegulu mempahayak ike iyo ranjing hatar langit jata belawang bulau nare BBJ nyampai ike te endau tau ngutak jite akan penyang pengarasang batu penggirik lingu iyo ranjing hatar langit jata belawang bulau biti mijah raja paling kuasa di betanak panjang abah hingganan tandak terus beli ganan tandak beli betambang kuintang mulai selepa bahingganan kendayung kali manting don tanjunga plus nendek menjadi penyelampaya buli natup kare purun jaket yang lembaran balau panjang wang aram tentang kuasa mijahai tentang berasih ke lajur belaku asi kuru kambaran nikai buli kuru kambaran nikai buli kuru kambaran nikai buli sahi om santi 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 om. Pemirsa, kita akan berjumpa lagi minggu depan dalam program yang sama hanya di Jurnal TV di dalam acara Siar Dharma. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.